Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A MI Masudiah. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Hari ini kita sampai pada materi dampak eksploitasi hutan yang berlebihan serta pengelolaan sampah dan barang bekas. Di materi tematik kelas 4 Tema 4, subtema 3. Dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berlebihan. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan seperti membuka lahan untuk pertanian atau pertambangan, bahkan untuk perumahan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat berakibat yang pertama berkurangnya ketersediaan oksigen karena tumbuhan hijau sudah banyak yang ditebangi, padahal tumbuhan hijau adalah penghasil oksigen untuk kebutuhan kita bernafas. Jadi kalau hutan sudah banyak yang ditebang, hutannya gundul, ketersediaan oksigen akan berkurang. Yang kedua, suhu bumi semakin meningkat atau global warming. Karena tumbuhan hijaunya sudah banyak yang berkurang, suhu buminya akan meningkat. Belum lagi nanti adanya efek samping dari rumah kaca. Itu menjadikan bumi kita semakin panas. Selanjutnya, rawan terjadi bencana alam misalnya banjir, tanah longsor semacam ini yang ada di gambar. Selanjutnya yang keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Sumber makanan semakin berkurang karena banyak tanaman yang ditebang dan hewan juga akan kehilangan tempat tinggal. Nah, sekarang pengelolaan sampah dan barang bekas. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Coba diulang. Yang pertama, reuse. Yang kedua, reduce. Yang ketiga, recycle. Dan yang keempat, replace. Nah, sekarang yang pertama, reuse. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contoh, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Selanjutnya, menggunakan koran untuk sampul buku. Atau ini gambar menggunakan wadah dari deterjen bubuk untuk tas, dan masih banyak contoh yang lain. Yang kedua, reduce. Reduce berarti mengurangi pemakaiannya. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Nanti wadah dari air minum dalam kemasan itu akan banyak yang terbuang kalau kita selalu membeli air minum kemasan. Tapi kalau kita membawa botol sendiri dari rumah, kemudian diisi dengan air galon dari rumah, nah dengan demikian tidak banyak kemasan botol yang akan kita buang dan tidak banyak menimbulkan sampah. Contoh selanjutnya, membawa bekal makanan dalam kotak bekal yang kita bawa dari rumah daripada membeli makanan di luar dengan wadah styrofoam. Kalau kita membeli makanan dari luar, kebanyakan wadahnya styrofoam anak-anak, itu sekali pakai. Kemudian kita buang, styrofoamnya akan sulit terurai di tanah seperti plastik.
sulit untuk terurai. Tapi kalau kita menggunakan langkah reduce ini anak-anak, kita bawa bekal makanan dari rumah dengan kotak bekal yang kita punya. Nah, dengan demikian kita tidak akan sering membeli makanan dari luar dengan wadah styrofoam yang sampahnya akan memenuhi bumi kita. Yang ketiga, recycle, berarti mengolah kembali atau mendaur ulang. Mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru. Contoh, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, membuat prakarya dari koran bekas, mendaur ulang plastik menjadi plastik baru, dan lain-lain. Yang keempat, replace, berarti mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, lebih memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Sapu tangan kalau sudah kotor bisa kita cuci, kemudian kita pakai kembali. Tapi kalau tisu sekali pakai langsung kita buang. Padahal anak-anak kita semua sudah tahu bahan baku tisu kertas itu dari pohon, dari kayu. Nah, semakin banyak tisu yang kita gunakan, semakin banyak pohon yang kita tebang. Contoh selanjutnya, memilih menggunakan keranjang belanjaan yang bisa dipakai berulang-ulang daripada kantong kresek. Lah, untuk ibu-ibu yang biasa belanja ke pasar ini lebih baik membawa keranjang belanjaan dari rumah yang bisa berisi banyak belanjaan daripada menggunakan kantong kresek yang sekali pakai kemudian kita buang. Biar kreseknya tidak banyak memenuhi bumi kita, tidak banyak menjadi sampah. Untuk tugasnya dikerjakan kitab tematik halaman 115, membuat peta pikiran pengelolaan sampah dan barang bekas. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan. Saya akhiri dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.